Pemirsa, Mabes Polri mengklarifikasi pernyataan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tentang estafet kepemimpinan berkaitan dengan politik. Karopenmas Difumas Polri Brigjen Pol Trunoyono Wisnu Andiko mengatakan pernyataan Kapolri tersebut dimaksudkan untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Estafet kepemimpinan harus dilanjutkan siapapun calon pemimpin baru, sehingga pernyataan Kapolri tidak berkaitan dengan kepentingan politik apapun. Sebelumnya dalam acara perayaan Natal 2023 11 Januari lalu, Jenderal Listio Sigit mengatakan melalui Pilpres 2024 dicari pemimpin yang bisa melanjutkan estafet kepemimpinan. Sigit juga menyampaikan pemilu 2024 menjadi sangat penting bagi nasib bangsa Indonesia ke depan. Kapolri telah menginstruksikan kepada seluruh jajaran Polri untuk berkomitmen bahwasannya Polri netral sebagaimana amanah pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada pasal 28 ayat 1 dan ayat 2. Tentunya Polri komitmen dalam keamanan penyelenggaraan pemilu 2024 ini sehingga mewujudkan pemilu yang aman dan damai, tentu juga dalam rangka persatuan dan kesatuan bangsa. Ya, sementara itu pemirsa, Sekjen PDIP Hasto Kristianto menanggapi pernyataan Jenderal Listio Sigit Prabowo tentang mencari pemimpin yang bisa melanjutkan estafet kepemimpinan. Menanggapi pernyataan Kapolri terkait estafet kepemimpinan, Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyampaikan bahwa masyarakat menginginkan agar Polri sebagai institusi negara tetap netral dalam pelaksanaan Pilpres 2024. Melihat substansi pernyataan Kapolri memang harus ada kesinambungan dari kepemimpinan sehingga segala sesuatunya tidak dimulai dari nol. Menurutnya tak ada capres yang tidak akan melanjutkan hal baik dari pemimpin terdahulu. Nah, pemirsa, untuk membahas lebih dalam terkait polemik pernyataan Kapolri, kita sudah tergabung dengan para narasumber sore hari ini. Ada Direktur Eksekutif Lemkapi Edi Hasibuan dan pengamat kepolisian Hairul Muriman Setiabudi. Selamat sore, Bapak-Bapak. Selamat sore. Baik, kita ke Pak Edi terlebih dahulu mungkin. Pak Edi, menurut Anda, apakah pernyataan Kapolri mengandung unsur politis atau seperti apa? Ya, kalau kita melihat ya, terima kasih Mbak Valeri ya. Kalau kita melihat daripada pernyataan Kapolri, dari awal sampai terakhir sebetulnya memang tidak ada yang menyebut, tidak ada yang salah di dalam pernyataan itu. Kenapa? Sebagai Kapolri memang harus memberikan jaminan bahwasannya pelaksanaan daripada pemilu harus berjalan aman dan juga damai. Dan kemudian diharapkan akan ada pemilu calon pimpinan nasional yang betul-betul bisa melanjutkan pembangunan dan juga memberikan kesejahteraan kepada masyarakat ya. Saya kira itu inti daripada pernyataan Bapak Kapolri kemarin yang dilaksanakan di Mabes Polri ya pada saat peringatan Hari Natal kemarin. Baik, jadi sejauh ini Anda menilai pernyataan Kapolri ini masih dalam koridor netralitas seperti itu. Tapi ini kan ada publik yang menyalahartikan mungkin ucapannya apakah terkait dengan debat-debat capres kemarin atau mungkin terkait dengan program pembangunan dari masing-masing paslon. Bagaimana Anda menanggapi? Apakah ada upaya untuk mempolitisasi ucapan ini atau seperti apa, Pak Edi? Sebetulnya yang salah kalau kita lihat dari ada yang ada di media sosial itu ya. Ada saya lihat pernyataan Kapolri itu yang dipotong-potong, yang diedit ya sedemikian rupa sehingga menimbulkan persepsi yang tidak baik kepada masyarakat ya. Dan itu tentu akan menyesatkan ya. Bagaimanapun juga saat ini kalau kita lihat ya, Pak Kapolri terus melakukan berbagai upaya dan bagaimana biar menjaga netralitas dari Polri ya di dalam hal pelaksanaan pemilihan pemilu ya 2024 ya. Bahkan kalau kita lihat kemarin Kapolri juga sangat tegas ya. Tidak ada yang boleh anggota Polri satupun yang tidak netral di dalam pengamanan pemilu 2024 ya. Tentu apa yang menjadi komitmen daripada Kapolri sangat jelas ya. Jadi kalau misalnya ada yang mengedit atau mungkin yang merubah ya isi narasi daripada pernyataan atau sambutan Kapolri kemarin, saya kira itu pasti salah ya itu ya. Baik, artinya ini mungkin ada framing-framing tertentu di media sosial ya, ucapan yang dipotong-potong lalu ada narasi sedemikian rupa yang ditulis ya Pak Edi ya. Lalu bagaimana sejauh ini Anda sebagai Direktur Eksekutif dari Lemkapi ini melihat netralitas Polri di pemilu seperti apa Pak Edi? Ya, kalau kita lihat dari berbagai kebetulan kami kan memang melakukan pemantauan ya, seluruh Indonesia, bahkan kami juga
melihat bagaimana pelaksanaan pelayanan ya, termasuk juga bagaimana aparat kepolisian bersama juga TNI menjaga keamanannya di berbagai wilayah. Kalau kita lihat sampai sejauh ini saya kira ya kita juga bisa lihat sendiri ya, bahwa betul-betul Polri ya akan terus menjaga netralitasnya dalam hal pelaksanaan pemilu ya 2024. Karena bagaimanapun juga memang sudah jelas ya, ada aturan yang mengatur Polri juga harus netral, memang ada ya. Tidak boleh berikut politik praktis ya. Artinya memang sesuai aturan, tidak boleh sama sekali anggota Polri ikut terlibat di dalam hal apalagi berpihak ya kepada salah satu capres. Saya kira tidak akan mungkin ya. Karena memang aturan yang sudah diberikan kepada Polri itu sudah jelas di dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Polri, bahwasanya di situ jelas bahwasanya anggota Polri harus netral ya, tidak boleh berpihak kemana pun juga. Bagi Polri sebetulnya kalau menurut kami siapapun juga yang jadi presidennya, ya buat Polri sama saja ya. Itu juga tugas Polri itu adalah memberikan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat ya. Saya kira itu yang menjadi tugas Polri, dan siapapun juga yang menjadi presidennya bagi Polri itu tidak ada masalah. Ya. Baik, artinya sejauh ini Pak Edi menilai bahwa netralitas Polri di pemilu tidak perlu diragukan ya, Pak Edi. Kita ke Pak Hairul, mungkin Pak Hairul. Dari makna pernyataan Kapolri ini soal estafet kepemimpinan, bagaimana Anda menilainya? Ini kan Anda sudah banyak mengamati mungkin ucapan-ucapan kepolisian. Apakah ada makna tertentu atau ini masih sama seperti pernyataan Pak Edi tadi, masih dalam koridor netralitas? Silakan Pak Hairul. Baik, terima kasih Mbak Valerie, terima kasih Pak Edi. Ya. Begini, statement dalam sebuah konteks itu biasanya ada variabel-variabel yang mendorong untuk melakukan statement itu, gitu ya. Nah, ketika Pak Kapolri di dalam rangkaian acara peringatan Natal kalau nggak salah itu, memang membuat sebuah statement atau pernyataan-pernyataan yang sifatnya banyak tafsir yang barangkali bisa kita tafsirkan, gitu. Dan ini dipengaruhi oleh variabel timing sebenarnya, waktu gitu. Kalau waktunya itu tidak bersamaan dengan persoalan kampanye misalnya, mungkin itu heavy saja, nggak ada masalah gitu. Nah, ketika itu diucapkan dalam bentuk pidato dan timingnya pada saat kampanye, itulah yang akhirnya kemudian menjadi tafsir. Nah, intinya adalah pada kata estafet sebenarnya di sini. Dan ada klausul yang berikutnya gitu. Kalau kita memaknai estafet, itu kan pasti berkelanjutan. Nah, secara normatif yang namanya presiden itu dari tahun ke tahun, dari masa ke masa, ya konotasinya adalah estafet kan gitu. Nah, pertanyaannya adalah yang diestafetkan ini apa kan begitu. Nah, kan itu. Kalau misalnya kemudian ada garis besar program, misalnya blueprint 25 tahun Indonesia misalnya, ya estafetnya adalah mengarah kepada program blueprint kan gitu. Nah, ini yang jadi masalah. Nah, karena ini dekat dengan katakanlah pemilihan presiden, maka kemudian estafet itu bisa ditafsirkan adalah pilihan presiden kan gitu. Pilihan presiden yang sekarang ada 3 calon itu. Ini masyarakat berpikirnya ke arah sana gitu. Nah, oleh karena itu, apalagi kemudian ada statement yang disampaikan oleh Pak Kapolri itu adalah kita memilih yang katakanlah jangan memilih yang katakanlah ada perbedaan gitu. Nah, bahasa-bahasa ada perbedaan itu kemudian akhirnya bisa ditafsirkan juga pada masyarakat gitu. Oh, karena apa? Ada paslon yang betul-betul menolak misalnya program yang sudah dijalankan oleh presiden sekarang misalnya gitu. Sehingga kadang-kadang penafsirannya bisa ke sana gitu. Nah, inilah yang barangkali perlu juga harus hati-hati dalam konteks memanage dalam sebuah kerangka bahasa ketika memang momen waktunya itu adalah mendekati kepemimpinan, peralihan kepemimpinan atau pemilu presiden. Ini yang barangkali juga perlu artinya kalau misalnya pada saat itu Pak Kapolri menahan diri tidak berbicara tentang persoalan aspek kepemimpinan, mungkin tidak ada tafsir yang akan diberikan oleh masyarakat di situ, Mbak Valerie. Itu kira-kira.
Baik, Pak Hairul, artinya Anda memang melihat ini mungkin pemilihan bahasa yang disampaikan oleh Kapolri ini ada multitafsir begitu ya, terutama yang disampaikan ini berbarengan dengan ataupun saat ini betul. publik tengah menyoroti terkait dengan netralitas dari aparat di pemilu 2024. Nah, kalau tadi Pak Edi menyebut memang juga ada framing-framing tertentu di media sosial seperti potongan-potongan kalimatnya yang ditampilkan di media sosial kemudian dipasangkan dengan narasi tertentu. Kalau Anda melihat apakah ini memang ada upaya politisasi seperti itu atau ke arah mana ini? Ada beberapa sisi yang harus kita cermati di situ. Ketika katakanlah di medsos atau netizen itu katakanlah memilih, ya lagi-lagi saya katakan memilih statement yang itu dianggap sial, maka itu yang dikembangkan oleh para netizen. Karena apa? Ini menyangkut tentang statement kepemimpinan nasional soalnya, kan gitu. Jadi wajar dong kalau kemudian akhirnya statement itu kemudian dipotong dengan bahasa yang katakanlah di framing seperti itu, sehingga itu yang kemudian akhirnya menjadi pembahasan, kan gitu. Jadi itu kita nggak bisa katakanlah menyalahkan netizen ya gitu, karena itu menjadi bagian daripada statement gitu. Nah, apalagi itu yang sensitif kata-katanya, ya, karena pemilihan kepemimpinan itu lagi-lagi karena timing ya saya katakan gitu. Tapi kalau kemudian diucapkan oleh Pak Kapolri itu jauh ya, misalnya 3 tahun 4 tahun yang lalu, itu mungkin nggak ada apa-apa, nggak ada analisis masa kampanye di situ, Mbak. Nah itu kira-kira begitu. Baik, Pak Hairul, ini kan artinya Anda tadi menyebut memang ada kesalahan ataupun pemilihan bahasa yang kurang tepat kalau diucapkan di timing yang saat ini ya, apalagi 1 bulan mendekati pemilu 2024. Tapi kalau tadi Pak Edi menyebut sebetulnya ucapan Kapolri ini masih dalam koridor netralitas. Kalau dari Pak Hairul sendiri, menurut Anda estafet kepemimpinan ini seperti apa? Apakah masih juga dalam koridor netralitas atau tidak? Ya. Kalau kita coba analisis gitu ya, pemilihan kata yang keluar dari sebuah pidato dan itu dilakukan oleh seorang pemimpin, ya, pemimpin nasional, polisi ini kan juga adalah pemimpin nasional. Maka sesungguhnya itu adalah merupakan ungkapan yang spontanitas dan itu tidak bisa dibohongi bahwa ada satu arah yang kemudian memberikan sebuah arah pada konteks istilahnya itu memilih pemimpin yang memang menjadi sebuah istilahnya itu sebuah proses yang kemudian itu menjadi framingnya negara gitu. Nah, ini yang barangkali juga perlu sehingga seolah-olah itu akhirnya organisasi polisi itu mengarah kepada konteks ketidaknetralan jadinya gitu. Marilah kita memilih seorang pemimpin yang sesuai dengan nurani katakanlah Bapak Ibu sekalian misalnya, atau memberikan informasi-informasi yang terkait dengan persoalan kelebihan dari masing-masing pasangan. Nah, itu berbeda persepsinya begitu. Berbeda persepsinya. Tapi karena ini ada satu pilihan kata arahnya adalah memilih pemainnya senang pada sebuah perbedaan misalnya, maka itu arahnya jelas jadinya. Siapa sih yang selama ini yang berkampanye yang kemudian berbeda dengan katakanlah program presiden sekarang misalnya gitu. Nah ini ada tafsir ke sana jadinya gitu. Nah ini yang akan mengucapkan adalah seorang pemimpin nasional itu Mbak. Baik, ini menarik Pak Hairul ya. Mungkin kita ke Pak Edi ada tanggapan. Kalau tadi Pak Hairul mengatakan ini ada pemilihan bahasa yang salah, menjadikan multitafsir, apalagi diucapkan di timing yang tidak tepat. Pak Edi tanggapannya bagaimana? Ya, saya kira sih memang ya sah-sah saja ya. Setiap orang memang berbeda pandangan, berbeda pendapat ketika melihat ada pernyataan-pernyataan ya yang disampaikan oleh pejabat negara, termasuk juga Kapolri ya. Tapi kalau saya lihat juga dari pemberitaan hari ini, saya kira Cawapres Pak Mahfud MD juga saya kira tadi juga memberikan suatu pernyataan apa yang disampaikan oleh Kapolri itu ya sah saja sebagai Kapolri ya.
karena bagaimanapun juga Polri punya kepentingan bagaimana bisa menjaga keamanan dan ketertiban dan pemilu yang damai. Saya kira itu menjadi komitmen Polri ya. Dan memang tidak disebutkan di situ kan memang mencapai capres tertentu ya. Saya kira tidak ada pernyataan demikian. Tetapi cuman memang yang jadi masalah adalah penafsiran daripada mungkin ya satu satu kelompok tertentu yang menilai, kemudian juga yang memberikan suatu salah penafsiran atau juga mungkin merubah narasi ya, sehingga menimbulkan persepsi yang kurang baik ya. Dan tentu kalau misalnya lihat ada berita-berita di media sosial yang tadi, tentunya memang itu menurut kami sangat menyesatkan dan memang sudah seharusnya dilakukan klarifikasi oleh Mabes Polri. Dan pada hari ini kita lihat ya sudah diluruskan ya bahwasanya tidak ada narasi yang mengarah kepada tidak netral dan apa yang dijelaskan oleh Mabes Polri, kalau kita lihat sudah dijelaskan bahwasanya bahkan perintah Kapolri jelas ya bahwasanya minta kepada seluruh jajaran Polri agar menjaga netralitas ya dan juga menjaga pemilu agar berlangsung damai dan aman ya. Saya kira itu yang menjadi kalau kita lihat dari pernyataan atau mungkin ya penafsiran dari pernyataan Kapolri yang kemarin itu. Baik, Pak Edi, ini artinya mungkin tadi sepakat seperti Pak Hairul, ini memang kata estafet yang digunakan ini memang agak ambigu ya, apalagi timing yang tidak tepat saat ini. Mungkin terakhir dari Pak Hairul, perlukah ada investigasi terkait netralitas Polri sejauh ini? Saya kira sudah banyak sebenarnya para pengamat, para pelaku-pelaku politik itu menyangkut tentang pengamatan bagaimana sejauh ini organisasi polisi ini terlibat di dalam konteks persoalan netral dan tidak netral. Nah, sejauh ini ketika kita menemukan pada masa kampanye ini memang belum ada bukti ya faktual yang memang personil polisi itu katakanlah membackup salah satu calon atau paslon gitu ya gitu. Tetapi justru polisi itu memberikan kontribusi ya terkait dengan keamanan dan pengamanan serta juga memberikan pendampingan gitu ya melalui satgas yang dibangun oleh polisi sehingga semua calon presiden maupun wakil presiden bahkan katakanlah ibunya ya itu ada pendampingan. Ada pendampingan dari polisi yang merupakan sebuah bagian daripada pelayanan ya untuk memastikan memang pengamanan dalam masa kampanye sampai nanti terjadi pemilihan. Nah, kalau toh dulu ada berita-berita yang menyangkut bahwa anggota polisi itu katakanlah menurunkan baliho misalnya, itu memang belum ada semacam klarifikasi yang faktual yang bisa dibuktikan bahwa itu adalah polisi. Tetapi itu pun juga di luar masa masa kampanye pada saat itu kejadiannya, info kejadian. Tapi sejauh ini memang belum kita bisa membuktikan gitu ya. Kecuali nanti memang masyarakat bisa menangkap tangan. Itu bisa atau katakanlah para netizen bisa membuat sebuah bukti bahwa ini loh, sehingga baru kita bisa melihat ada sisi investigasi di dalam konteks kenetralan. Nah, selama ini masih hanya dugaan. Karena apa? Wajar dong itu masyarakat menduga karena bahwa organisasi polisi pada saat ini itu adalah berada di pemerintahan yang sekarang ini ada. Dan sekaligus organisasinya langsung di bawah presiden, sehingga komando presiden itu memungkinkan sekali kepada Kapolri untuk berbagai hal. Saya kira itu. Baik, Pak Hairul, artinya sejauh ini belum diperlukan investigasi begitu karena memang saat ini baru dugaan-dugaan saja terkait ketidaknetralan, tapi tidak ada bukti yang konkret. Begitu. Mungkin kita ke Pak Edi ada tanggapan, apakah sejauh ini Anda melihat dibutuhkan atau tidak investigasi untuk dugaan ketidaknetralan Polri? Saya kira apapun juga alasannya ya, masyarakat saat ini kan sudah terus melakukan pengawasan ya terhadap kepada Polri ya. Artinya memang kita semua saya kira punya kewajiban
untuk menjaga dan juga mengawasi netralitas yang dilakukan oleh Polri ya. Bila misalnya ada menemukan, saya pikir juga disampaikan kepada Polri atau kepada pimpinannya ya, bahwasanya ada yang tidak netral. Yang jadi masalah memang selama ini adalah banyak sengaja dilemparkan narasi-narasi yang menyebutkan bahwasanya ada oknum polisi tidak netral ya, tapi tidak ada buktinya ya. Kemudian seperti pada kemarin itu pernyataan Kapolri malah dipolitisasi ya, dibilang bahwasanya mengarah kepada capres tertentu ya. Saya kira kalau lihat daripada isi sambutan itu secara full ya, secara penuh, tidak ada yang mengarah seperti itu. Memang tugas Polri ya, tugas Polri adalah menjaga keamanan agar pelaksanaan pemilu berjalan damai dan aman ya. Kemudian juga kita akan mendapatkan pimpinan nasional ya pada masa yang datang. Saya kira itu yang menjadi inti daripada sambutan Kapolri kemarin ya. Namun kemudian dipolitisasi ya, disebut-sebutkan, diarahkan seolah-olah mendukung salah satu capres tertentu ya. Baik, Pak Edi, Pak Hairul, artinya ini sepakat ya, mungkin ada upaya politisasi atau memang bahasa yang digunakan memang tidak tepat, terutama di timing yang saat ini sudah semakin mendekati pemilu 2024. Mungkin kita akan sama-sama kawal tentunya agar TNI dan Polri juga bisa tetap melakukan fungsinya agar pemilu 2024 aman dan kondusif. Terima kasih Direktur Eksekutif Lemkapi Edi Hasibuan dan pengamat kepolisian Hairul Budiman Setiabudi telah bergabung dalam dialog di Sindo Sore. Salam sehat, selamat beraktivitas kembali Bapak-Bapak. Salam sehat selalu.